Hai semua, nama aku Vira. Di video kali ini aku mau nunjukin kalian skincare rutin aku 2021 ini. Buat kalian yang belum nonton body care rutin aku 2021, kalian bisa nonton dulu video sebelum ini. Nah, sekarang versi skincare-nya, jadi buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke guys, ini aku bakal bahas skincare itu sebenarnya pagi dan malam karena mirip-mirip gitu sih sebenarnya. Nah, tapi produknya itu aku ada 3 macam tipe gitu, dimana saat aku lagi berjerawat, ada juga produk yang di saat aku lagi ngilangin bekas jerawat atau mau mencerahkan muka aku, sama produk yang kayak aku lagi normal-normal aja kulitnya. Jadi ini kayak kesannya banyak banget sih produk yang aku pakai, padahal sebenarnya tuh tergantung sama kulit aku, keadaan kulit aku saat aku lagi mau pakai skincare-nya. Kita mulai dari face wash dulu ya, karena itu face wash aku mau lagi masalah kulit apapun aku tetap pakai face wash ini sih sekarang. Face wash aku adalah ini dari Something. Ini tuh produk terbaru juga hitungannya mereka, Low pH Gentle Jelly Cleanser. Ini udah botol kedua aku, lagi jadi sabun muka andalan aku akhir-akhir ini. Karena pertama dia tuh teksturnya gel gitu, tuh gel kental gitu. Jadi ini enak banget di muka, super lembut berasanya tapi tetap ngangkat kotoran. Aku pernah nyobain beberapa sabun muka yang teksturnya tuh gel gitu, tapi dia tuh kayak apa ya, kayak agak kurang ngebersihin muka menurut aku. Nah, ini adalah salah satu face wash yang bentuknya gel dan bersihin muka banget. Jadi kerasa muka tuh kayak keset bersih tapi nggak bikin kering, nggak yang kayak kesetnya tuh nggak kayak yang ketarik gitu. Jadi aku seneng banget, lembut banget di kulit, apalagi kulit aku yang bermasalah dan gampang jerawatan. Atau kalau misalnya ketemu sama sabun muka yang kayak suka bikin kering, itu cepet banget pasti langsung jerawatan. Udah gitu dia juga bantu nyimbangin pH kulit. Nih pokoknya the best banget deh. Selanjutnya ini buat yang pagi. Ini aku lagi mau bahas sunscreen dulu soalnya ini ternyata produknya sebenarnya aku udah pernah bahas di Instagram story aku dan aku taruh di highlight aku yang skincare review. Cuman aku mau bahas lebih mendalam aja, sama beberapa ada yang belum aku pernah bahas sih. Oke, jadi ini sunscreennya aku pakai 2 ini. Aku pakai buat beda occasion. Kalau misalnya aku lagi nggak make upan, aku cenderung pakai sunscreen ini karena dia ringan banget di kulit. Dia teksturnya tuh nggak setebal sunscreen pada umumnya menurut aku. Dia walaupun katanya kan kayak gini, tapi begitu dia udah di blend, dia tuh ringan banget di kulit. Jadi aku suka banget pakai ini kalau misalnya lagi nggak kemana-mana atau nggak pakai makeup, cuma di rumah aja, cuma di apartemen doang. Jadi kayak nggak terlalu berat dan ngeganggu gitu. Tapi tenang aja, walaupun gitu ini udah SPF-nya udah 50 PA++++ ada 4. Terus dia juga aman, dia non comedogenic, UVA UVB defense. Oh ya, ini aku tadi gak sebut ya. Ini adalah sunscreennya Rose All Day yang Don't Forget sunscreen. Nah, ini buat daily saat aku lagi gak pakai makeup atau keluar rumah. Ini ngelembapinnya pas banget sih. Jadi ini tuh nggak bikin muka aku tuh kayak over ngelembapin. Biasanya sunscreen kan banyak yang bikin kayak terlalu ngelembapin, malah jadinya ujung-ujungnya tuh bikin muka aku jadi gampang jerawatan karena pakai sunscreen. Tapi ini enggak, ini ngelembapinnya pas buat daily. Ini tapi aku udah beberapa kali juga coba ini di bawah makeup dan ini tetap bagus hasilnya, tetap ringan dan tetap kayak nggak ngeberatin mukanya. Cuman kalau misalnya aku lagi beraktivitas di luar, terutama daytime yang aku kepapar banget sama matahari dan aku lagi pakai makeup, atau yang nggak pakai makeup juga sih tapi keluar banget gitu, aku pakainya ini dari Anessa. Ini merek Jepang, ini tuh kayak anaknya Shiseido kalau nggak salah. Nah, ini tuh aku pakainya yang Perfect UV Sunscreen Skincare Gel. SPF-nya juga 50 plus PA++++. Sebenarnya kalau misalnya kulitnya berminyak disaranin pakai yang milk, tapi entah kenapa aku suka sama yang gel. Walaupun sebenarnya klaimnya bilangnya Anessa yang gel ini lebih bagus buat orang yang kulitnya kering karena dia kayak ngelembapin, tapi aku suka banget sih ini di aku. Apalagi kalau misalnya dipakai di bawah makeup, kayak ngebantuin makeupnya juga lebih nempel sama muka dan dia kayak lebih nyatu gitu sama sunscreennya, makeupnya. Nah, yang aku suka dari sunscreennya Anessa adalah kalau misalnya dipakai keluar kena matahari, outdoor atau di bawah makeup tuh dia juga tahan lama. Maksudnya tahan lama di sini adalah dia nggak bikin mukanya kayak cepat berminyak gitu, dan dia nggak bikin muka aku juga jadi berjerawat. Jadi aku senang banget sama sunscreen yang nggak bikin muka aku jerawatan karena aku lumayan sensitif banget sama sunscreen, jadi nggak boleh pilih sembarang sunscreen. Terus buat pelembab pagi di saat aku lagi pakai makeup, aku tetap pakai ini. Ini udah dari lama banget aku bahas terus menerus. Ini adalah Clinique Dramatically Different Moisturizing Gel. Jadi dia moisturizer emang khusus buat orang yang kulitnya berminyak. Dia gelnya tuh nggak yang terlalu tebel, nggak terlalu kental. Ngemolisnya tuh pas banget buat kulit aku. Tapi kalau misalnya buat malam hari dia emang kurang ngelembapin. Jadi aku pakai ini selalu pagi dan di saat mau pakai makeup aja. Jadi biar nggak terlalu tebel dan nggak terlalu berat juga sih aku looknya hari itu. Nah, kalau misalnya malam hari atau kalau misalnya pagi hari di saat aku lagi nggak makeup atau lagi nggak keluar rumah, ini aku pakainya ini. Ini adalah Something juga. Ini Ceramic Skin Savior Moisturizer Gel.
Suka banget, parah. Buat aplikatornya dia kayak pump, tapi pumpnya tuh kayak gini. Jujurnya aku kurang suka sama aplikatornya, karena menurut aku kayak pas diginiin tuh jadi ininya tuh kayak ninggalin bekas-bekasnya dan jadi kayak kotor gitu, kayak nggak bersih menurut aku. Dia juga gelnya sebenarnya ini ringan dan enteng, dan dia tuh lebih kayak cair juga gelnya. Tuh, lihat nggak? Maksudnya dia tuh ngelembapinnya watery gitu loh guys, nggak yang terlalu kental dan bikin muka lengket dan berat. Tapi aku lebih suka pakai ini tuh malam sama kalau misalnya lagi nggak pakai makeup pagi hari, karena dia tuh lebih ngelembapin gitu. Walaupun sebenarnya feelsnya di muka tuh nggak bikin berat. Ini parah sih, the best moisturizer yang aku coba akhir-akhir ini, karena aku pakai moisturizer ini malam ini, besok paginya itu mukanya bagus banget. Bener-bener kayak kelihatan pelampi, kenyal, glowing, terus kelihatan sehat banget. Dan kalau misalnya pagi itu aku cuma pakai sunscreen doang, aku nggak pakai pelembab dan segala macam karena aku harus buru-buru nyusuin awal dan segala macam. Muka aku walaupun udah dicuci mukanya itu tetap kayak bagus banget, kulitnya kelihatan tetap kenyal, tetap kelihatan glowing. Dia kayak pelembab tapi bisa nahan berhari-hari gitu loh, keren banget. Terus selanjutnya aku agak skip toner sama serum dulu ya, karena ntar aku bahasnya nanti itu, karena dia ada 3 tipe yang tadi aku bilang. Nah kalau buat eye cream ini aku lagi suka banget dari L'Occitane. Ini tuh yang Immortelle Divine. Jadi ini eye and lip contour. Ini aku sebenarnya baru-baru banget nyobain, dan aku emang udah tahu produk ini tuh bagus dan terkenal dari lama. Reviewnya selalu bagus banget. Pas aku cobain sendiri bagus banget. Dia kayak gini. Kalau udah di blend menghilang, jadi dia bukan eye cream yang kental banget. Sebelum aku nyobain eye cream ini, aku suka sama beberapa eye cream yang lumayan kayak ngelembapin banget, dan aku suka sama hasilnya. Cuman ngelembapinnya teksturnya pun kental, tebel, dan kalau dipakai tuh berasa ada eye creamnya gitu. Nah ini ngelembapin banget, bikin bawah matanya tuh kelihatan kayak mulus. Garis-garis di bawah mata tuh juga tersamarkan, tapi dia nggak tebel dan nggak berat rasanya. Jadi kalau misalnya aku pakai ini malam hari, nggak kerasa kayak ganggu dan ada yang nempel gitu di bawah mata. Jadi aku suka banget pakai ini aku biasanya pakein di bawah mata, terus aku baur-baurin ke sekitar mata aku juga. Kalau buat lip balm, ini aku lagi suka 2 ini. Sebenarnya kalau yang si Laneige ini tuh aku udah dari lama banget aku suka, udah dari zaman 2000 berapa ya, 2017 kayak 16 ya, aku suka banget sama lip balm Laneige ini. Gak ada yang nandingin. Dia ngelembapinnya enak banget, enteng di bibir juga, terus bikin bibirnya kelihatan bagus untuk jangka panjang, untuk jangka lama maksudnya. Gila sih, ini kayak sekali pemakaian tuh bisa bikin bibir bagus 3 hari gitu. Lip balm Laneige tuh ngasih sedikit warna, jadi kalau misalnya mau dipakai pagi hari pun cantik banget bibirnya pasti karena ada warnanya. Kalau malam hari juga bisa, cuma kadang-kadang aku malam hari pakainya sih yang klinik ini. Sebenarnya aku bisa sih pakai malam hari ini juga bisa, cuma karena waktu aku lagi nyobain ini dan aku juga suka, jadi aku pakai dua-duanya ini. Ini aku pakai pagi, ini aku pakai malam. Nah kalau yang si klinik ini yang Moisture Surge Lip Hydro Plum Treatment, jadi dia tuh mirip sama si Laneige, dia ngelembapinnya lama, bikin bibir kelihatan sehatnya tuh lebih lama. Tapi dia tuh ada efek bikin bibirnya tuh kayak lebih plumpy gitu, lebih isi dan lebih cantik gitu kelihatannya. Di bawah tidur pun enak banget, nggak berat sama sekali, dan dia nggak ada warnanya, dia tok bening. Jadi itu dia yang aku suka dari si klinik, makanya aku pakai dua-duanya. Kalau buat face mask sendiri, aku lagi nggak ada yang kayak aku suka banget gitu sih. Aku beberapa produk aku cobain face masknya, aku pakai, tapi aku nggak ada yang kayak cinta banget gitu, belum ada. Jadi aku nggak bahas ya guys, cuma kalau misalkan ada rekomendasi boleh banget tulis di kolom bawah. Aku sekarang membahas masalah toner sama serum di saat muka aku lagi tidak ada apa-apa, lagi fine-fine aja. Pertama adalah ini kombinasi yang aku suka banget. Buat tonernya sendiri, ini dari Studio Tropic yang Herbitus Skin Tonic. Dia mengandung mugwort, centella asiatica, sama black cumin seed. Nah ini tuh bagus emang buat yang kulitnya tuh acne prone skin sama yang kemerahan. Ini toner yang menurut aku paling lembab yang aku punya. Jadi biasanya toner itu cenderung lebih cair, kalau ini tuh lebih lembab, lebih kayak thick gitu guys. Jadi kalau kulit aku lagi normal, lagi nggak ada masalah, ini aku pakai ini dicampurin sama ini, the best. Kulitnya jadi kayak kenyal, cantik banget. Besok paginya muka aku bagus banget. Dan kalau misalnya besok paginya aku pakai makeup, hasil makeupnya pasti mulus banget. Serumnya ini Avoskin yang Your Skin Bay yang Marine Collagen 10% plus ginseng root. Sebenarnya gula ini tuh bisa bantu buat menghilangkan bekas jerawat juga. Sama ini juga bisa sebenarnya buat menghilangkan bekas jerawat dan nenangin kulit yang lagi berjerawat. Tapi hasil 2 ini menurut aku bikin mukanya
kelihatan lebih kenyal, lembab. Pokoknya the best banget muka aku kalau misalnya habis pakai ini. Garis-garis halus kelihatan lebih pudar, muka aku juga kelihatannya kayak lebih kencang. Jadi the best combo aku. Nah, kalau misalnya aku lagi jerawatan, aku pakai ini buat nenangin jerawat aku. Sebenarnya adalah Avoskin Your Skin Bay yang salicylic acid 1% plus zinc dan tea tree water. Ini emang khusus buat nenangin dan mudarin jerawat sama komedo juga guys, karena dia ada salicylic acidnya kan. Tapi aku pribadi kalau misalnya lagi ada jerawat terus aku pakai salicylic acid tuh lumayan ngebantu aku banget sih. Kecuali kalau misalnya jerawatnya yang benar-benar tebel dan nimbun di bawah kulit, yang gak ada matanya, nggak bisa keluar, tuh agak susah. Itu emang biasanya ada treatment khusus. Tapi kalau misalnya jerawatnya jerawat yang keluar gede matanya, itu aku masih bisa banget pakai salicylic acid kayak gini. Biasanya kalau misalnya kayak gini aku kompres mukanya. Pertama aku pakai tonernya dulu ke seluruh muka, pakai kapas atau pakai tangan terserah kalian. Kalau misalnya aku pakai kapas dan sisa yang ada di kapasnya aku tempel di muka yang lagi berjerawat. Jadi itu bisa bantu cepet banget jerawat aku lebih pudar gitu loh guys, lebih. Nah, kalau buat serumnya sendiri, ini aku lagi pakai Elf Formula. Sebenarnya ini aku mau bahas nanti. Ini aku udah siapin videonya first impression aku pakai ini, dan aku tunjukin ke kalian 7 hari pemakaian aku pakai ini, gimana hasilnya dan gimana perasaan aku setelah pakai ini. Buat detailnya nanti aku bakal bahas di video itu, jadi kalian tungguin aja video itu. Ini ada Intensive Acne Relief and Blemish Care Solution. Jadi dia tuh ada dalam satu box tuh dapat 6 ampul kayak gini guys. 6-5 ampul, dan dia tuh di seal gitu tadinya, jadi pipetnya itu terpisah, jadi bener-bener steril banget. Ini tuh emang buat ngeredain jerawat secara intens. Jadi ini aku pakein di seluruh muka aku, tapi aku agak sedikit lebih banyakin pakainya di bagian aku jerawat, dan itu jerawat aku lebih cepet reda pakai ini. Oke, selanjutnya adalah buat bekas jerawat ya guys. Kalau misalnya lagi jerawatan, aku suka pakai produk ini buat ngilangin bekas jerawat yang berwarna, sama bantu buat ngangkat sel kulit mati, juga buat bantu perbaikin tekstur kulit ya. Nah, ini aku tonernya pakai yang Something, yang Glow Maker. Jadi ini adalah PHA Daily Clarifying Treatment Toner. Jadi ini exfoliating toner tapi gentle banget di kulit, apalagi kulit aku yang gampang jerawatan. Itu kalau misalnya pakai exfoliating toner yang agak terlalu keras, itu malah bikin lebih gampang jerawatan. Jadi aku senang banget ada toner yang gentle seperti ini. Ini bisa bantu ngangkat komedo juga, bantu ngangkat sel kulit mati juga. Dan ini ada PHA-nya. PHA itu salah satu ingredient exfoliator yang emang lembut banget di muka, jadi aku suka. Nah, dia aplikatornya sama kayak si pelembab tadi, diginiin terus dia keluar. Teksturnya cair banget nih, bener-bener kayak air, seair-airnya, pokoknya cair banget, enak banget di muka. Ini juga biasanya aku pakainya pakai kapas ke seluruh muka, terus sisanya aku kompres di bekas jerawat aku atau di tempat aku yang banyak komedoan segala macem. Ini lumayan banget ngebantu mukaku yang abis pasca jerawatan guys. Nah, biasanya aku pakai ini Bakuchiol Skin Repair Oil Serum. Jadi ini tuh emang sebenarnya dia gunanya buat anti-aging sama antioksidan, dan dia tuh semacam alternatifnya retinol buat kalian yang kalau menyusui sama hamil masih pengen tetap menjaga kulit kalian pakai retinol, kalian bisa pakai Bakuchiol. Walaupun dia kerjanya tuh nggak sama persis kayak retinol, cuma ini semacam alternatif aja, dan pastinya kalau Bakuchiol itu kerjanya lebih lama, kalau retinol kan lebih cepet gitu kan guys. Nah, kenapa aku pakai Bakuchiol Oil Serum ini buat muka aku kalau misalnya aku lagi berusaha memperbaiki kulit aku dari bekas jerawat? Karena dia gunanya antioksidan dan anti-aging, jadi dia tuh kayak semacam ngebantu skin barrier kita buat lebih kuat juga guys. Jadi dia ngebantu mulihin skin barrier aku juga. Jadi aku suka pakai ini dulu, walaupun ini oil serum ya, nggak bener-bener oil, tapi aku tetap abis ini bakal pakai serum lagi. Dia karena emang oil serum, jadi dia emang sedikit lebih oily. Emang aku agak tahan-tahan aja, karena sebenarnya aku agak gak begitu nyaman kalau pakai oil di muka tuh, karena ya itu licin banget biasanya. Cuman kalau misalnya pakai ini tuh emang ngebantu banget buat memperbaiki kulit aku yang habis jerawat tadi. Habis itu, nih aku pakai ini serumnya Something juga. Ini 33 Something ya. Yang Niacinamide plus Moisture Sabi Beat Max Brightening Serum yang 10%. Jadi ini tuh adalah niacinamide. Niacinamide tuh udah terkenal banget buat melembabkan sekaligus mencerahkan kulit. Tapi ini aku pilihnya plus Sabi Beat gitu. Jadi ini Sabi Beat itu bantu buat makin mencerahkan kulitnya gitu loh guys. Jadi dia kayak combo yang baik buat mencerahkan kulit. Nah, ini tuh ada 5% sama 10%, tapi aku pilihnya 10% karena aku udah terbiasa kan pakai niacinamide. Aku pakai 10%. Tapi kalau misalnya kalian masih remaja atau kalian belum pernah pakai niacinamide sebelumnya, kalian bisa coba dari 5% dulu baru ke 10%. Dia teksturnya kental dan lumayan berasa di muka. Tapi ini bener-bener ngebantu mencerahkan muka aku banget sih guys. Karena kalau misalnya habis jerawatan, bekas jerawatnya itu jauh lebih susah dihilangkan dan diperbaiki daripada jerawatnya itu sendiri. Kayak misalkan kalau jerawatan seminggu 2 minggu gitu, bekas jerawatnya tuh bisa sampai
6 bulan. Kalau misalnya lagi abis jerawat aku biasanya langsung buru-buru. Makanya kalau misalnya abis jerawat aku biasanya langsung buru-buru aku treat dengan produk-produk untuk mencerahkan dan membantu memperbaiki bekas jerawat. Jadi kalau misalnya pagi itu biasanya aku pakai face wash, pakai sunscreen, pakai toner, serum, habis itu pakai pelembab sama pakai lip balm. Buat toner sama serum aku tergantung momen, tergantung keadaan. Kalau misalnya keadaannya si awal lagi nggak begitu rewel atau lagi happy banget, biasanya aku masih sempet tuh skincare pagi-pagi. Tapi kalau misalnya dia lagi agak cranky di hari itu, aku pasti nggak sempet buat skincarean dan aku utamain cuci muka sama pakai sunscreen. Jadi toner, serum, sama pelembabnya aku suka skip. Nah kalau malam ya aku pakai semua. Tuh guys, skincare rutin 2021 aku emang agak ribet dan produknya jadi lebih banyak. Cuman setelah aku pakai skincare, terutama di toner sama serum yang mengikuti keadaan kulit aku, kebutuhan kulit aku saat itu malah bikin aku lebih kenal sama kulit aku dan lebih tahu kulit aku tuh kebutuhannya kayak gimana, dan malah ngebantuin aku buat menjaga kulit aku tuh lebih gampang gitu. Sekian video skincare rutin 2021 aku, semoga membantu kalian. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian untuk video terbaru aku. See you on my next video, bye!